Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya berbicara langsung kepada rakyat. Our Constitution, the Pancasila. Awal mulanya saya ngelihat kakak-kakak saya main sama ayah saya, belajar main tenis. Saya masih kecil itu, masih umur 4 atau 5 tahun, saya masih ngambilin bola. Nah di situ saya lihatnya kok asik juga ya main tenis gitu. Akhirnya saya mulai pegang raket tanpa sepengetahuan ayah saya. Terus di lapangan itu kan samping rumah. Saya setiap kali pagi ataupun setelah pulang sekolah itu saya mukul di tembok. Lama-lama mukul di tembok, lama-lama kan keras. Dan itu kedengeran di rumah. Pada saat ayah saya pulang dari kantor, tiba-tiba nanya, itu siapa mukul di tembok? Kok suaranya nyaring juga, ini cukup keras ini gitu. Itu pertanyaan ayah saya ke ibu saya. Lalu ibu bilang, loh itu anakmu, Yayu gitu loh. Hah, dia mulai bisa, di situ baru mulai dilihat, ya saya mulai bisa memukul dan supaya lebih baik lagi akhirnya ayah saya mulai melatih saya itu di usia 7 tahun. Dulu dengan usia saya yang masih sangat belia, usia mulai 7 tahun itu, raketnya kayu. Ya kadang-kadang biasalah, kadang-kadang kita lagi agak manja-manja gitu, kadang suka nyeret. Kalau bukan nggak kuat, tapi aduh rasanya ngangkat itu badan udah lemes, udah capek gitu kan. Jadi agak-agak nyeret. Tapi ya itu suatu pengalaman tersendiri juga itu. Tennis could trouble the German, who, according to her coach, is not seeing the ball that well yet. I'm always amazed that when people go out against Graf, they don't just target the backhand and come in on everything to the backhand side, because it is. Saya terjun di profesional persisnya itu di bulan November tahun 90, which is usia 20 tahun. Saya mencetuskan untuk terjun ke profesional, jadi begini, itu ada fasenya atau ada perjalanannya ya panjang. Waktu itu kita habis Asian Games Beijing tahun 90 itu, dan saya menyumbangkan 2 medali emas di tahun 90 itu untuk Indonesia di ganda dan ganda campuran. Nah di situ langsung ada penawaran khusus, oke mau terjun profesional nggak, dengan kontrak waktu itu, dengan kontrak 5 tahun, per tahunnya $150.000 untuk traveling ya. Jadi saya pikir saya selama ini udah main tenis malang melintang, masa hanya selalu kita membawa nama baik negara. Tapi saya pikir kenapa saya nggak lebih jauh lagi, dan orang tua saya sudah mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk memupuk anaknya menjadi seorang pemain tenis. Jadi saya tangkeplah, saya terima challenge itu. Nah di situ saya terjun di dunia profesional mulai akhir 90. Ada cerita lucu, mungkin sedikit juga saya ceritakan. Dalam perjalanan itu, saya tembus memang di top 50 itu pada bulan awal Juni.
tahun 2001, tahun 91, tahun 91. Tapi dalam perjalanan itu ada semacam tantangan dari Pak Ical sendiri. Waktu itu mengatakan, kamu sekarang peringkatnya berapa? Karena saya melihat, wah mobilnya bagus nih, dia mau jual gitu. Saya bilang, berapa bang harganya? Saya mau jual 150.000 nih. Ah, mana kita punya uang? Terus akhirnya, kenapa lu suka? Oh ya suka, siapa sih yang nggak suka gitu, mobil sport hanya ada 2 di Indonesia. Nah lalu di situ ter-challenge, oke sekarang peringkatmu berapa? 400-an. Itu awal tahun. Begitu dibilang, kalau peringkatmu tahun ini bisa top 50, lo ambil deh mobil ini. Kalau lo kalah, lo bayar $1.000. Oke, saya ambil challenge-nya itu. Saya pikir why not kan. Nggak selang berapa lama, ya itu akhirnya saya bisa nembus. Pertama kali juara untuk event WTA itu di Pattaya itu sendiri ya, di Thailand. Saya merangkak dari bawah sekali, dan karena mengalahkan unggulan demi unggulan sampai di final juga saya mengalahkan unggulan kedua yaitu Naoko Sawamatsu. Saya mengalahkan sebelumnya itu Katrina Lindquist, unggulan pertama itu saya mengalahkan dia justru di babak awal, di babak kedua. Nah dari situ saya pertama kali juara event untuk profesional dan event WTA-nya yaitu di Pattaya itu tadi. Glatte Ergebnis für die Amerikanerin. Wieder ein riesen Return von Monica Seles. Scheint ihr im Moment so richtig Spaß zu machen. Ya, event di Wimbledon itu setiap tahunnya saya tampil memang di Wimbledon, dan biasalah awal-awal itu kan orang Inggris terutama itu kan nggak pernah selalu memandang sebelah mata ya. Kan dia pikir mana ada orang Indonesia bisa main tenis, apalagi main di rumput kan gitu. Nah ini kebetulan event di Wimbledon. Saya tahun 97 saya sampai di puncak prestasi terbaik saya, masuk di quarter final. Dan itu babak demi babak ya, semua itu seperti yang saya bilang, semua itu pasti membutuhkan perjuangan yang begitu keras. Setelah tahun-tahun sebelumnya, sebetulnya saya ada 4 tahun berturut-turut juga di babak 4. Jadi hampir tembus terus, tapi baru bisa nembus di tahun 97. Dan itu akhirnya membuka semuanya mata pertenesan ya, terutama di Eropa atau juga Eropa khususnya, tapi Amerika juga. Karena ternyata ada pemain dari Indonesia yang bisa muncul. Momen unik di Wimbledon ada beberapa, tapi mungkin salah satunya sebetulnya keunikan itu lebih ke apa ya, yang saya katakan itu kita selalu dipandang sebelah mata. Saya setiap kali mau booking awal-awal tuh, mau booking lapangan, selalu nggak dikasih. Sehari itu cuman dikasih, bayangin kalau latihan di practice court itu kan kita cuman allow 40 menit. Awal-awal tahun, mungkin 3 tahun pertama itu perjuangan saya cuma dikasih selalu 40 menit. Tiap kali mau booking ekstra, nggak dikasih. No, you only allow once, dia bilang. Tapi saya coba tetap buktikan bahwa saya bukan pemain sembarangan, bukan pemain ibaratnya bukan pemain ecek-ecek lah gitu.
Love 15. She's hitting the ball so well as Yayuk. She has to just let the lines come to her shots because she's been playing. Final 8 Club, ya. Final 8 Club members itu berlaku atau diberikan achievement tersebut kepada seorang pemain yang tembus di babak 8 besar atau quarter final setiap Grand Slam di tunggal, atau pemain ganda yang tembus ke semifinal di semua Grand Slam. Contoh, kalau saya lagi ke Inggris nih, pengen saya masuk ke Wimbledon areanya, saya mau coba latihan dong di Aorangi Parknya, itu boleh. Jadi kita termasuk adalah members di situ. Dan juga setiap kali event seperti Wimbledon, saya berhak untuk mendapatkan ID card yang bisa masuk, yang dimana itu tidak diperoleh sembarang orang. Nah, itu saya bisa dapat ID card dengan julukan Final 8 members. Kalau hotel itu relatif mereka memang semuanya siapkan ya. Kalau di tenis kan memang setiap kali event memang mereka hotelnya selalu di 5+ dan kita ada spesial seperti tenda khusus yang dimana itu untuk pemain-pemain Final 8 Club. Di sana kita bisa ya mungkin semacam reunian dan juga dengan Final 8 Club members yang lain gitu. Itu juga dapat mungkin selain meal, jadi kita mau mengadakan aktivitas apa di sana bisa. Tapi itu tadi ya kita paling tidak ada orang Indonesia wakilnya yang berada di sana, dan tertorehkan di museumnya ada salah satu nama saya kan di situ, ada semacam board, ada angka 8. Nah, di situ ada pasti salah satunya ada nama saya di situ. Tertera di situ. Julukan The Jaguar of Asia itu yang julukin itu media asing. Pertama kali muncul itu di Thailand, di Pattaya khususnya. Waktu itu kan saya dari awal ya, dari babak awal saya menumbangkan pemain-pemain unggulan dan akhirnya saya menjadi juara. Nah, disitulah para media asing itu, terutama ada media dari Inggris ya, Berrywood itu menjulukin saya The Jaguar of Asia. Termasuk juga julukan saya memiliki forehand bazooka, jadi Yayuk bazooka. Jadi disitulah awal mulanya saya mendapat julukan-julukan tersebut. If they would. Love 30. A little bit of bad luck. I thought Yayuk played a very well-constructed point there, looping the ball deep cross court to get herself out of trouble. Memang nggak murah untuk menjadi seorang, saya rasa nggak hanya petenis, tapi seorang atlet untuk menuju ke profesional, pasti semua butuh pengorbanan. Nah, bagaimana pengorbanannya itu? Ya sama, saya juga coba mengasah otak, susah pasti susah. Cuman saya ini suka challenge. Untuk awal-awal saya memang terikat kontrak dengan Pelita Jaya waktu itu, Grup Bakri, selama 5 tahun sampai dengan 95. Tapi setelah itu saya full profesional sendiri. Saya harus memanage semuanya, berangkat dari nol lagi semuanya sendiri. Nah, setiap kali pergi juga saya mesti arrange hotel, pesawat, semuanya saya harus arrange sampai dengan scheduling ya. Mendaftarkan semuanya, pendaftaran dari event itu semua harus saya lakukan sendiri bersama dengan pelatih atau tim saya.
Waktu itu terus terang aja saya mengeluarkan kira-kira antara 150 sampai dengan 200.000 per tahun. Jadi itu saya keliling, sesekali saya ajak pelatih fisik, tapi yang rutin memang selalu saya dengan pelatih teknik. Nah itu yang saya butuhkan kira-kira seperti itu. Padahal di event-event itu kan ada beberapa, mungkin di hampir seluruh turnamen ya, di luar Grand Slam, itu kan hotel selalu di cover sampai dengan kita kalah. Begitu kalah kita bayar sendiri. Tapi bayar pesawatnya dan semuanya itu kan memang juga membutuhkan biaya. Itu kira-kira yang saya spend yearly-nya ya. The ball deep and or low on her backhand slice. Just a bit too deep. Stops the rot. Until that point, Graf won 6 straight points. 15-30. Nah, saya otomatis semuanya itu ya berada di kaki dan tangan kita sendiri ya kan, yang harus berjuang. Kita harus gimana caranya untuk memenuhi dan syukur alhamdulillah memang di tenis ini kan hadiahnya besar. Jadi saya rasa cukup kalau kita berada di papan atas, dan kalau kita mau saving ya mungkin eranya dulu dengan sekarang beda ya. Kalau dulu saya merasa prestasi saya utamakan. Saya harus bagaimana caranya prestasi dan prestasi kita munculkan bagaimana hasil terbaiknya demi untuk gimana pun walaupun saya di profesional, kalau hasilnya baik itu kan merah putih pasti juga yang akan naik. Nah itu selalu yang saya pikirkan, walaupun kita juga tidak dibiayain. Jadi saya memang lebih banyak berada di luar. Dalam 1 tahun period itu mungkin saya kira-kira 10 bulan berada di luar negeri. Kalau pulang itu ibaratnya cuma masuk bengkel ya. Jadi ada yang perlu dibenerin dari fisikalnya atau apa, habis itu mesti terbang lagi. Itu semua butuh pengorbanan, termasuk saya tidak ketemu orang tua saya. Apalagi kalau namanya orang Indonesia, kayaknya kalau nggak lebaran itu ada yang kurang gitu ya. Saya waktu itu mungkin 15 tahun nggak lebaran dengan orang tua saya. Tapi semua itu pengorbanan dari kita, saya rasa ada paid off-nya. Jadi saya rasa semua itu dari apa yang saya capai pasti kita ada rasa kebanggaan dari situ.